Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan dalam berpuasa di bulan Ramadan. Hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis dengan tema keistimewaan bulan Ramadan dan keutamaan berpuasa di dalamnya. Baiklah, untuk materi yang pertama adalah keistimewaan bulan Ramadan. Di sini Ustazah ambil 3 keistimewaannya. Yang pertama, bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, di dalam bulan Ramadan terdapat Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Dan yang ketiga, bulan Ramadan merupakan bulan dikabulkannya doa-doa. Yang pertama, Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan, dan pada bulan ini pula Al-Quran diturunkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihi salam. Al-Quran pertama kali diturunkan pada malam 17 Ramadan di Gua Hira. Malam ini disebut dengan Nuzulul Quran. Wahyu Al-Quran pertama adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Anak-anak, jangan lupa sebentar lagi kita akan memperingati Nuzulul Quran. Keistimewaan yang kedua, terdapat malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Bulan Ramadan sendiri merupakan bulan keberkahan. Pada bulan Ramadan terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Lailatul Qadar terjadi di antara 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qadar ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya, kami telah menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh atau Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur seluruh urusan. Sejahteralah malam itu hingga terbit fajar. Lailatul Qadar merupakan malam yang sangat istimewa bagi umat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak,
Allah Subhanahu wa taala khusus memberikan Lailatul Qadar ini kepada umat Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang beribadah pada malam itu, maka kedamaian dan keberkahannya melebihi daripada 1000 bulan. Segala doa dan hajatnya dikabulkan. Tidak ada yang tahu pasti kapan Lailatul Qadar datang. Hanya ada beberapa ciri tanda akan datangnya Lailatul Qadar, seperti malam itu tenang, hawa sejuk, dan pohon-pohon merunduk syahdu. Kita disunahkan untuk beribadah, banyak membaca Al-Quran dan berdoa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkaulah yang maha pengampun lagi maha pemurah. Engkau senang mengampuni hamba-hambamu, karena itu ampunilah dosa-dosaku. Keistimewaan yang ketiga, bulan Ramadan adalah salah satu waktu dikabulkannya doa-doa. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa maka pasti dikabulkan. An-Nawawi rahimahullah mengatakan pula, disunahkan bagi orang yang berpuasa ketika ia dalam keadaan berpuasa untuk berdoa demi keperluan akhirat dan dunianya, juga pada perkara yang ia sukai, serta jangan lupa pula untuk mendoakan kaum muslimin lainnya. Inilah beberapa keistimewaan bulan Ramadan. Materi selanjutnya adalah keutamaan berpuasa pada bulan Ramadan. Di sini Ustazah akan ambil dua pembahasan. Yang pertama, dalil kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan, dan yang kedua, keberkahan yang diterima oleh orang yang berpuasa. A. Kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan. Kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan berdasarkan dalil Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalil yang kedua adalah hadis Nabi yang berbunyi, Islam dibangun atas 5 dasar. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. 2. Mendirikan sholat. 3. Mengeluarkan zakat. 4. Menunaikan haji ke Baitullah. Dan 5. Puasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berikut lafal hadis tentang dasar agama atau rukun Islam. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul baiti wa shaumur ramadan muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 dasar. 1. Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. 2. Mendirikan sholat. 3. Mengeluarkan zakat. 4. Menunaikan haji ke Baitullah. 5. Puasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. B. Keberkahan bagi orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa mendapatkan banyak sekali keberkahan. Di antaranya, yang pertama, dilipat gandakan pahala di setiap ibadah. Yang kedua, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah Ta'ala daripada wangi minyak kasturi. 3. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu mendapatkan 2 kebahagiaan, bahagia ketika berbuka dan bahagia ketika bertemu Rabb-Nya. Dan yang keempat, manfaat kesehatan, di antaranya membuang kotoran dan racun yang bertumpuk pada tubuh serta meringankan badan.
Mungkin cukup sekian materi Al-Quran hadis kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.